Lanjut ke slide ke berapa ya? Ke-5 kalau nggak salah ya. Ketika memberi perhatian izin. Siapa nih yang izin? Oke, baik, kita lanjut materi yang kemarin. Kemarin kan kita sampai dengan materi hak dan keadilan. Saya rasa kemarin-kemarin itu yang sudah saya sampaikan sudah dimengerti semuanya oleh kalian. Jadi kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu etika memberi perhatian. Nah, apa sih etika memberi perhatian itu? Jadi sebetulnya pada dasarnya kita kan memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian khusus nih kepada individu-individu yang memang memiliki hubungan dekat dengan kita. Contohnya siapa? Orang tua, saudara, rekan, sahabat atau yang lain-lain yang kita rasa itu dekat dengan kita. Kemudian dia memiliki hubungan yang memang secara emosional itu erat, lekat dengan kita, dan memang mungkin ada hubungan juga di mana kita memiliki rasa tanggung jawab atau mungkin memiliki rasa belas kasihan atau mungkin memiliki rasa apa namanya, balas jasa dan lain sebagainya, di mana kita merasa bahwa kita memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian pada individu-individu tersebut, begitu. Nah, ada sih salah satu contohnya itu ada salah satu perusahaan tekstil yang memang sudah sangat lama didirikan. Ini perusahaan keluarga ya yang ada di New England. Nah, jadi perusahaan tekstil ini mengalami kebakaran yang membuat seluruh pabrik itu terbakar. Jadi pabrik itu sudah tidak bisa operasional lagi. Sedangkan di pabrik itu dia membawahi karyawan sebesar 3.000-an sekian karyawan. Nah, itu kan berarti kalian bisa bayangkan kan berapa kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada dari konsultan, kemudian prediksi dari masyarakat sekitar, kemudian dari orang-orang, dari pelaku-pelaku usaha yang lain, dari pemerintah, dari masyarakat, memprediksi bahwa ternyata si perusahaan tersebut itu nanti mungkin akan pindah ke negara-negara yang memang negara-negara yang memang cost-nya masih rendah, dan dia kemudian mendirikan pabrik di situ dengan merekrut karyawan baru lagi di situ, sehingga tidak menimbulkan biaya yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan dia harus membangun ulang di kota di mana pabrik sebelumnya yang terbakar itu berdiri gitu. Nah, yang mengejutkan bahwa ternyata keputusan manajemen itu adalah dia tetap akan membangun pabriknya di situ, dan kemudian dia tetap akan membayarkan gaji karyawannya sebesar yang 3.000 sekian itu tanpa mengurangi atau memotong gajinya sama sekali. Jadi tetap gaji itu diberikan full kepada karyawan, kemudian selama proses pembangunan pabrik kembali itu karyawan tetap mendapatkan gaji walaupun dia tidak bekerja. Kemudian dia tetap menggunakan karyawan-karyawan yang bekerja dengan dia sebelumnya untuk nanti dipekerjakan lagi ketika pabriknya itu memang sudah terbangun gitu. Kalau misalkan kita hubungkan dengan prinsip kemarin, misalkan kita hubungkan dengan prinsip utilitarian, itu tindakan yang tersebut itu dianggap tidak masuk akal. Kenapa? Karena keuntungan yang dia dapatkan, utilitas yang dia dapatkan itu tidak lebih besar daripada apabila dia membangun pabriknya lagi di salah satu negara lain atau daerah lain yang memang cost-nya lebih rendah gitu. Di situ malah dia, kalau misalkan kita bandingkan dengan prinsip utilitarian di daerah baru tersebut kan nanti dia akan membangun pabrik besar dengan biaya yang tidak setinggi apabila dia membangun pabrik di daerahnya sekarang. Kemudian di daerah yang terbaru itu juga dia nanti kan akan bisa memberdayakan orang-orang di sekitarnya untuk mempekerjakan orang-orang di sekitarnya, sehingga bisa memberikan manfaat juga untuk orang-orang di sekitarnya. Apalagi kan pabriknya besar, pasti udah butuh karyawan yang ribuan yang emang bisa menyerap tenaga kerja yang cukup banyak gitu. Berdasarkan prinsip utilitarian, hal tersebut lebih masuk akal gitu. Kemudian apabila kita hubungkan dengan prinsip hak dan kewajiban, perusahaan kan sudah tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan gaji. Kenapa? Karena ya memang karyawannya aja tidak bekerja gitu. Kemudian karyawan juga tidak bisa menuntut hak kepada perusahaan untuk diberikan gaji, karena
memang dia tidak bekerja. Jadi berdasarkan dengan prinsip hak dan kewajiban juga itu tidak masuk akal. Nah, tapi ada satu lagi prinsip yang memang mendukung apa namanya hal tindakan yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan tersebut, yaitu yang disebut dengan etika memberi perhatian. Si pemimpin perusahaan itu sadar bahwa eh, dia memiliki karyawan itu, di mana karyawan itu selama ini bekerja untuk dirinya, kemudian dekat dengan dirinya. Karyawan-karyawan tersebut merupakan tanggung jawab dari dia, kemudian apabila dia pergi dari situ, nah bagaimana nasib karyawannya, kemudian apabila dia tidak mempekerjakan lagi karyawannya, bagaimana nasib dari keluarga karyawannya, dan bagaimana nasib kota yang akan ditinggalkannya. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat si perusahaan itu memutuskan untuk tetap mempekerjakan walaupun mungkin akan memberikan kerugian yang lebih besar apabila dia menggunakan langkah-langkah yang lain begitu. Nah, dari kasus itu cukup kita pahami bahwa memang memberikan perhatian itu sangat penting ya bagi baik itu perusahaan atau individu kepada orang-orang di sekitarnya gitu. Istilahnya gini, etika memberi perhatian. Ketika pada suatu saat kalian sedang berlayar bersama 3 orang, bersama 2 orang, yang satunya adalah orang tua kalian, dan satunya lagi adalah misalkan dokter yang memang expert banget, yang memang dibutuhkan banget, yang ahli bedah atau ahli apapun yang emang itu dibutuhkan banget dan harus ada dokter tersebut untuk memberikan apa namanya kelayakan bagi umat manusia. Kemudian di dalam kapal itu kalian harus memilih. Kalian akan menyelamatkan orang tua kalian atau menyelamatkan dokter tersebut. Nah, ketika kalian menggunakan prinsip etika memberi perhatian ini, pasti yang akan kalian selamatkan adalah orang tua kalian. Kenapa? Karena orang tua kalianlah yang memiliki hubungan dekat dengan kalian gitu. Ketika kalian tidak menyelamatkan orang tua kalian, kalian pasti akan dianggap tidak beretika, jahat dan segala macam. Tapi berdasarkan prinsip utilitas, itu ya harusnya yang kalian selamatkan adalah dokter tersebut karena lebih akan banyak memberikan utilitas ketika menyelamatkan si dokter itu daripada harus menyelamatkan orang tuanya. Jadi kadang-kadang memang sering adanya pertentangan-pertentangan yang seperti itu ya dalam kita mengkaji apa namanya etika di dalam suatu bisnis gitu. Nah, etika perhatian menekankan pada dua persyaratan modal. Yang pertama adalah kita hidup dalam suatu rangkaian hubungan dan wajib mempertahankan serta mengembangkan hubungan yang konkret dan bernilai dengan orang lain. Dan yang kedua adalah kita memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang menjalin hubungan baik dengan kita dengan cara memperhatikan kebutuhan, kemudian nilai, keinginan, dan keberadaan mereka dari perspektif pribadi mereka sendiri dan dengan memberikan tanggapan secara positif pada kebutuhan, nilai, keinginan, dan keberadaan orang-orang yang membutuhkan dan bergantung pada perhatian kita. Contohnya gini, perusahaan itu kan sekarang memberikan cuti hamil ya kepada karyawannya yang sedang mengandung dan akan melahirkan. Dan itu memang sudah diatur oleh Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk etika memberi perhatian yang perusahaan berikan kepada karyawannya. Itu contoh kecilnya ya. Ketika ternyata perusahaan tidak mau memberikan apa namanya memberikan kompensasi cuti kepada si karyawannya yang akan melahirkan, itu kan nanti pasti akan kita sebut bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki etika karena yang seharusnya ya perusahaan akan memberikan cuti kepada si karyawannya yang akan melahirkan atau misalkan karyawannya izin sakit kayak gitu, tapi perusahaan tetap menginstruksikan kalau untuk karyawannya agar tetap bekerja gitu. Itu kan sebetulnya bisa dianggap perusahaan itu tidak memiliki etika memberi perhatian bahwa seharusnya perusahaan itu tuh mengizinkan karyawannya untuk cuti, kemudian memberikan fasilitas pengobatan dan lain-lain seperti itu. Nah, biasanya pada perkembangannya etika memberi perhatian ini berkembang pada masyarakat yang memiliki paham feminis ya. Jadi yang lebih banyak
perhatian itu tuh menjadi hal yang sangat besar yang, impact-nya sangat besar, kepada seseorang gitu. Kemudian ada 2 tambahan penting lagi, bahwa tidak semua hubungan memiliki nilai, tidak semuanya menciptakan kewajiban untuk memberi perhatian. Jadi, ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, ya kita tidak, memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian kepada semua orang, karena, pertimbangannya adalah tidak semua orang itu kan berlaku baik kepada kita, kemudian tidak semua orang itu tuh berhasil menyentuh, titik emosional kita gitu. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang, mungkin sering menyakiti kita, orang-orang yang memang, tidak memiliki sisi manfaat kepada diri kita, kita tidak harus memiliki hubungan atau memiliki kewajiban untuk, memberikan perhatian kepada orang-orang tersebut, gitu. Kemudian kita perlu mengakui bahwa memberikan perhatian kadang berkonflik dengan keadilan. Iya, itu contohnya seperti, eee, keadilan. Jadi kadang-kadang kita tuh, eee, ada nih karyawan, manajer misalkan. Manajer ini ada, sedang melakukan open recruitment. Open recruitment itu nanti ada salah satu keluarganya yang ikut masuk. Nah, ketika dia mengikuti prinsip etika memberi perhatian, pasti kan dia akan lebih merekomendasikan, dia lebih mengutamakan orang-orang yang memang dia kenal, yang memang memiliki hubungan dengan dia, untuk, bisa masuk ke perusahaannya, gitu. Karena itu, dianggap sebagai etika dia, sebagai orang yang memang memiliki hubungan dengan, orang yang mendaftar ke perusahaan itu. Tapi, hal tersebut itu malah akan menimbulkan konflik dan, akan bertentangan dengan prinsip keadilan, gitu. Karena ya seharusnya yang adil adalah, semuanya sama rata, semuanya, kita lihat berdasarkan, kemampuannya, kita lihat berdasarkan kapasitasnya yang seperti itu. Ini yang sering terjadi pertentangan-pertentangan, ketika kita, menerapkan prinsip etika memberi perhatian ini, begitu. Slide selanjutnya. Kemudian, ini caranya memadukan antara utilitas, hak, keadilan, dan juga perhatian. Memadukan utilitas, hak, dan kewajiban, keadilan, dan juga perhatian. Jadi, alangkah baiknya apabila kita melakukan suatu tindakan, apabila kita akan memutuskan suatu tindakan atau merumuskan suatu kebijakan, kita harus mempertimbangkan beberapa poin prinsip-prinsip, ini. Yang pertama adalah standar utilitarian. Standar utilitarian ini wajib digunakan saat kita tidak memiliki sumber daya yang mampu memenuhi tujuan atau kebutuhan semua orang. Jadi ketika kita memang punya sumber daya dan sumber daya kita itu terbatas, tidak bisa memenuhi kebutuhan semua orang, itu kita didorong untuk mempertimbangkan, keuntungan dan biaya sosial. Jadi mana yang lebih menguntungkan dan, mana yang lebih memiliki keuntungan sosial yang lebih besar, daripada yang lain, begitu. Jadi tindakan mana yang, memberikan utilitas yang paling besar. Jadi untuk mencapai sebuah tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan, mana yang lebih menguntungkan. Itu kalau misalkan kita akan merumuskan, suatu kebijakan. Yang pertama kita rumuskan dulu yang, standar utilitariannya. Yang kedua adalah penilaian moral kita sebagian juga didasarkan pada standar-standar yang menunjukkan bagaimana individu itu harus diperlakukan atau dihargai. Jadi jangan sampai ketika kita, menemukan satu cara atau satu tindakan yang memang memiliki utilitas paling tinggi, tapi kita juga harus mempertimbangkan lagi penilaian moral atas tindakan tersebut itu akan seperti apa. Jangan sampai atas, diberlakukannya tindakan tersebut malah akan, membuat individu-individu yang terlibat dengan, tindakan atau kebijakan tersebut merasa diperlakukan atau tidak atau, merasa tidak diperlakukan dengan baik atau tidak dihargai gitu. Jadi harus sesuai dengan standar-standar moral yang memang wajib, kita gunakan gitu. Yang memang diterapkan oleh, masyarakat kita. Nah, jenis standar moral ini wajib kita gunakan bila tindakan dan kebijakan yang diambil sangat berpengaruh pada kesejahteraan dan kebebasan mereka. Jadi, tindakan ini, harus kita gunakan ketika menyangkut, kesejahteraan dan juga kebebasan. Misalkan, kalau ternyata, contohnya apa ya, ada salah satu perusahaan misalkan, dia, eee, memproduksi barangnya itu tuh di negara X. Di negara X itu yang memproduksi barangnya itu tuh, dianggap memproduksi barang di negara X itu memiliki utilitas paling tinggi karena cost-nya sangat rendah.
Nah, tapi di sisi lain, apabila kita mengesampingkan nominal ya, di sisi lain kita melihat bahwa ternyata yang mengerjakan, pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah orang-orang yang dia merasa bahwa dengan bekerja itu tuh nggak cukup adil loh untuk mereka, gitu. Dia harus dipekerjakan secara paksa mungkin, atau mungkin dia dipekerjakan dengan upah yang sangat minim. Itu kan tidak sesuai dengan, prinsip kesejahteraan yang, mereka harus, dapatkan, begitu. Jadi itu harus jadi pertimbangan juga ya ketika akan melakukan sebuah tindakan, atau keputusan gitu. Kemudian yang ketiga adalah penilaian moral sebagian juga didasarkan pada standar-standar keadilan yang menunjukkan bagaimana keuntungan dan beban itu didistribusikan di antara para anggota kelompok masyarakat. Nah, jenis standar ini perlu digunakan untuk mengevaluasi dalam memasukkan pertimbangan yang berkaitan dengan apakah perilaku mampu mendistribusikan keuntungan dan beban secara rata. Apakah kebijakan itu tuh mampu nih untuk mendistribusikan mendistribusikan keuntungan itu secara merata. Contohnya itu misalkan mendistribusikan suatu barang secara adil tuh kan bisa kita lihat dari berbagai cara ya. Mungkin kita bisa lihat dari bagaimana keuntungan itu didistribusikan berdasarkan kebutuhan dari masyarakatnya, atau kebutuhan dari karyawannya, atau kebutuhan dari orang-orang di sekelilingnya, ada orang-orang yang terkait dengan si kebijakan tersebut, atau distribusi keuntungan itu tuh didistribusikannya itu berdasarkan kemampuannya, atau didistribusikan berdasarkan kontribusinya, atau didistribusikan berdasarkan tingkat kesalahannya. Itu nanti kan akan dirumuskan begitu. Jadi akan dirumuskan secara baik di mana agar mendapatkan kesimpulan bahwa memang keuntungan itu bisa terdistribusi secara adil gitu. Kemudian yang terakhir adalah penilaian moral juga didasarkan pada standar-standar perhatian yang perlu kita berikan pada orang yang memiliki hubungan khusus dengan kita. Yang terakhir kita pelajari ini ya. Jadi kita harus mempertimbangkan juga bahwa memang standar moral yang diterapkan di dalam perusahaan ketika dia melakukan tindakan atau kebijakan baru itu bisa diterapkan dan bisa diterima oleh orang-orang di sekelilingnya atau orang-orang yang berkaitan dengan kebijakan tersebut, di mana orang-orang tersebut menganggap bahwa, oh ini adalah cara si perusahaan mungkin akan cara memberikan perhatian perusahaan kepada dirinya, atau mungkin dengan adanya tindakan tersebut dia merasa diperhatikan, dia merasa bahwa kehadiran dia itu tuh dihargai dan sebagainya, begitu. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah prinsip moral alternatif, yaitu etika kebaikan. Teori kebaikan ini mengatakan bahwa tujuan kehidupan moral adalah untuk mengembangkan disposisi-disposisi umum yang kita sebut sebagai kebaikan moral, serta melaksanakan dan menerapkannya dalam berbagai situasi kehidupan manusia. Sejauh kita melakukan kebaikan dalam semua tindakan, sejauh tindakan kita menunjukkan kebaikan, dan sejauh tindakan kita adalah baik, maka tindakan-tindakan tersebut otomatis merupakan tindakan moral yang benar. Jadi, terlepas dari semua prinsip-prinsip sebelumnya, pada dasarnya adalah prinsip yang pasti akan diterima adalah kebaikan. Etika yang pasti akan diterima adalah ya pasti etika kebaikan. Tapi kan sebenarnya etika kebaikan ini kan apa ya, samar, karena mungkin baik di daerah X bukan berarti baik juga di daerah Y begitu. Jadi samar, tapi pada intinya adalah ketika tindakan tersebut ternyata dianggap baik, ternyata tindakan itu tuh memang menunjukkan kebaikan, ternyata memang tindakan-tindakan tersebut nanti memberikan impact yang baik, itu otomatis tindakan tersebut akan dianggap sebagai tindakan-tindakan yang memiliki moral yang benar gitu. Ada lagi slide selanjutnya? Oke, moralitas dalam konteks internasional. Begini ya, jadi yang menjadi perdebatan saat ini adalah ketika ternyata kita sudah menerapkan semua prinsip-prinsip dan itu sudah dianggap beretika di satu negara, apakah hal tersebut bisa diterima di negara lain? Nah, itu kan menjadi salah satu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jawabannya itu bisa relatif ya, tidak ada jawaban mutlak atas hal-hal tersebut. Kayak misalkan ketika perusahaan A adalah perusahaan dari negara Amerika Serikat mungkin ya, yang memiliki tingkat di Amerika Serikat itu kan budayanya itu kan memang mungkin
etos kerjanya lebih tinggi atau dia bisa menerapkan standar-standar yang memang sudah tinggi. Kemudian itu dibawa ke negara B, di mana negara tersebut masih negara berkembang dengan apa namanya tingkat pengetahuan yang mungkin masih belum sampai setara sampai dengan orang-orang yang ada di Amerika Serikat gitu. Tapi dilemanya adalah ketika perusahaan menerapkan standar-standar internasional untuk diterapkan di negara baru di mana dia baru mulai beroperasional tersebut, berarti kan gaji naik karena gaji standar sesuai standar dengan yang ada di Amerika Serikat. Kemudian di situ ada transfer teknologi juga. Kemudian ada juga apa namanya penyerapan tenaga kerja yang memang bagus dan itu akan menimbulkan kompetisi bagi SDM-SDM-nya untuk menjadi lebih memiliki kapasitas yang lebih besar lagi, memiliki kualitas yang lebih besar lagi atas sumber daya manusianya begitu. Tapi di sisi lain, hal tersebut, kebijakan tersebut malah akan menyerap seluruh tenaga kerja baik seluruh SDM-SDM yang unggul yang ada di daerah tersebut gitu. Jadi perusahaan-perusahaan lokal yang memang tidak bisa memberikan gaji sebesar perusahaan yang baru itu, yang perusahaan dari negara maju yang baru datang itu akan kalah dalam persaingan gitu. Dan itu dianggap bahwa hal tersebut tidak etis begitu. Nah itu kan yang selalu menjadi perdebatan ya gitu. Kita bingung. Jadi ketika kita menerapkan apa namanya standar kita, kemudian diterapkan di standar orang lain, belum tentu standar kita itu tuh baik gitu, belum tentu standar kita itu bisa diterima di negara atau di daerah yang baru tersebut karena mereka juga pasti memiliki standar-standar moral ya tersendiri gitu. Ada lagi? Udah habis ya? Oke. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Sampai dengan di sini ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada yang belum mengerti? Siapa yang nggak masuk di sini? Saya absen yang tidak masuk aja. Ada teman-temannya yang nggak masuk di sini? Yo, ada yang mau nanya nggak? Alan? Alan masuk. Saya, Miss. Agung? Saya, Miss. Andas Jiwo Pangestu. Ada sih orangnya ini dari kemarin nggak ada kayaknya ya. Andisa Ambersari? Saya, Miss. Alfani? Saya, Miss. Ayu Aprilia? Saya, Miss. Bella? Saya, Miss. Dika? Dika mana Dika Ramawati? Ada nggak? Nggak ada ya? Dini? Hadir, Miss. Eka? Hadir, Miss. Febri? Hadir, Miss. Imade? Hadir, Miss. Krisna? Hadir, Miss. Lolita? Hadir, Miss. Moza? Moza ada nggak Moza? Moza nggak ada ya? Muhammad Gilang ada ya? Ada, Miss. Nyimas Putri Eka? Hadir, Miss. Oka? Hadir, Miss. Purnawati? Itu. Hadir, Miss. Putri Handayani? Rati? Rahmat Rivaldo? Hadir, Miss.
Rahmat Rivaldo ada? Hadir. Nggak ada ya? Ada Miss. Ada. Ya. Oke. Rahmat Setiadi. Ada Rahmat Setiadi? Ada Rahmat Setiadi nggak? Nggak ada ya. Rita. Hadir, Miss. Rudi. Hadir, Miss. Sandika. Sandika nggak ada. Selfie. Hadir, Miss. Sepvian. Hadir Miss. Sheni. Sheni ada Sheni? Tidak ada. Sonia. Ada, Miss. Suryana. Suryana ada nggak Suryana? Nggak ada ya. Ya Sheva. Hadir, Miss. Arvina. Afrina. Hadir, Miss. Diki.